Oke, kali ini kita akan membahas soal latihan trigonometri kelas 10 dari nomor 1 sampai nomor 10. Oke, jadi untuk yang pertama itu diketahui ada soal besar sudut 2/9 pi radian itu sama dengan berapa derajat. Nah, caranya adalah tadi ingat materi sebelumnya kita punya kunci bahwa 1 radian itu nilainya adalah 180 derajat per pi. Jadi ketika ditanyakan 2/9 pi radian, maka kita bisa jawab 2 pi per 9. Jadi ini pi nya dikaliin ke angka 2 atau taruh atas, jadi 2 pi per 9 dikali 180 per pi. Lalu pi nya kita coret, 9 nya kita coret dengan 180 jadinya 2 kali 2 sama dengan 4. Ini masih ada 0, berarti 40. Maka 2/9 pi radian sama dengan 40 derajat. Nah, seperti itu. Kemudian untuk soal nomor 2, besar 75 derajat sama dengan titik-titik radian. Tadi kita udah bahas bahwa 1 derajat sama dengan pi per 180 derajat radian. Berarti 75 derajat dikali pi per 180 langsung. Ini dibagi 15, hasilnya 5, 180 bagi 15 sama dengan 12, maka hasilnya 5 pi per 12 radian. Jadi jawabannya dadu. Kemudian untuk soal nomor 3, diketahui ada segitiga PQR, kemudian sisi RQ adalah akar 5, PQ itu 2, di sini ada alfa, di sini ada beta. Yang ditanyakan adalah perbandingan trigonometri yang benar. Oke, kalau ini harusnya dicek satu persatu ya. Sebagai contoh, opsi A, cos alfa. Cos alfa itu rumusnya cosami, samping per miring. Nah, ketika sudutnya itu alfa, cos alfa berarti sampingnya itu ini 2, miringnya adalah yang panjang, berarti 3. Oke, sebelumnya sampai sini kita harus cari dulu nih sisi PR-nya dulu atau sisi miringnya dulu menggunakan Pitagoras. Nah, rumus Pitagoras untuk mencari sisi panjang itu sama dengan 2 sisi pendek dikuadratkan lalu dijumlahkan. Berarti kita bisa tahu akar 5 dikuadratkan ditambah 2 kuadrat sama dengan 5 plus 4 sama dengan akar 9. Maka sisi miringnya itu sama dengan 3. Nah, makanya di sini miringnya 3. Kemudian opsi di sini ada sekan, itu kita abaikan dulu, kita cari yang gampang-gampang dulu, yang kosin sama tan. Di sini opsi C itu ada sin beta. Sin itu rumusnya adalah sin demi, depan per miring. Beta di sini berarti depannya adalah 2, miringnya adalah 3. Ini juga enggak tepat ya. Kemudian kita coba cos beta. Cosami, sampingnya berarti akar 5, miringnya adalah tetap 3. Berarti akar 5 per 3. Benar nggak? Oh, ternyata benar. Berarti jawabannya adalah dadu. Kemudian soal nomor 4, diketahui segitiga ABC siku-siku di B jika cos A. Oke, jadi kita gambar dulu, kemudian di sini kita kasih siku-siku, kemudian kita tulis B karena diketahui siku-sikunya di B. Berarti sini A, sini C, atau sini A, sini C juga boleh. Nah, untuk gambar ini kita tulisnya A-nya yang di atas, C-nya yang di bawah. Oke, jadi jika cos A 10 per 26, maka sin A sama dengan titik-titik. Oke, ini cos A berarti sudutnya di sini ya. Cos A si cosami, sampingnya itu berarti sini, berarti 10, miringnya itu yang sisi terpanjang berarti AC 26. Maka kalau ditanyakan sin A, sin demi, depannya itu BC per miring AC sama dengan nah untuk kita kan BC belum tahu, maka kita cari dulu BC sama dengan sisi yang paling panjang dikuadratkan dikurangi, ini harusnya dikurangi ya, dikurangi sisi yang pendek 10 kuadrat sama dengan akar 576 atau sama dengan 24. Maka depannya ini kita tulis 24 per miringnya 26. Maka jawaban yang tepat adalah C. Kemudian untuk soal nomor 5, pada sebuah segitiga siku-siku diketahui sin alfa sama dengan A, maka nilai tan alfa sama dengan titik. Oke, kita tahu sin alfa sama dengan A. Sin alfa itu punya rumus sin demi, berarti depan per miring. Hasilnya itu harus A, berarti kita bisa tulis depannya itu A, miringnya itu 1. A per 1 itu kan A, berarti jawabannya sama gitu kan. Nah, habis dari situ
di sini sin demi. Kemudian ada depan miring yang belum samping. Nah, kita cari dulu nih samping. Samping sama dengan, oke, kita gambarkan dulu segitiga. Di sini ada alfa, sin alfa sama dengan depan bar miring. Berarti alfanya depannya itu depan itu A, miringnya itu 1 berdasarkan ini gambar ini ya. Nah, berarti yang dicarikan sisi bawahnya nih. Maka samping sama dengan 1 kuadrat atau miring kuadrat dikurangin depan kuadrat sama dengan akar dalam kurung miringnya itu kan 1 kuadrat sama dengan 1, kita tulisnya dikurangi depan itu A, berarti A kuadrat. Jadinya seperti ini. Maka ketika ditanyakan tan alfa sama dengan D per sa, depannya itu adalah A, sampingnya itu ini, hasil ini. Maka jawaban yang tepat adalah dadu. Kemudian untuk soal nomor 6 ada gambar grafik, kemudian misalkan alfa adalah sudut yang terbentuk antara sumbu X dengan garis OA. Berarti kan di sini nih. Nih, di sini ya. Pernyataan yang benar. Oke, di sini A-nya itu 7,24. Kalau ada 7,24 berarti 7 itu mewakili sumbu X dan 24-nya itu yang belakang itu adalah sumbu Y. Maka di sini proyeksinya seperti ini. Atau agar lebih mudah berarti 7-nya itu adalah yang horizontal, kemudian 24-nya adalah yang tingginya atau yang vertikal. Kan sumbu Y, ini sumbu X. X-nya berarti 7, Y-nya adalah 24. Nah, kita belum tahu nih nilai X-nya ya enggak. Nah, jadi langkah pertama adalah kalian cari dulu X-nya menggunakan Pitagoras. Karena yang dicari adalah sisi miring, maka kita jumlahkan aja 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat, hasilnya akar dari 625 atau 25. Nah, kemudian kita tes satu persatu. Misalkan opsi A, cos alfa, cosami harusnya 7 per 25. Benar nggak? Salah. Kemudian tan juga kita cari, ternyata salah. Lalu sek itu adalah 1 per cos. 1 per cos berarti harusnya 25 per 7. Kita tinggal balik aja, hasilnya sama nggak? Oh, ternyata sama. Berarti jawaban yang tepat adalah C. Kemudian untuk nomor 7 diketahui segitiga. Di sini ada A, B, dan C. Kemudian AB itu 12, di sini belum saya tulis. Kemudian jika cos A adalah 3 per 4. Oke, cos A berarti kita sudutnya di sini ya, karena di sudut A, cosami berarti sini 3, sini 4. Panjang sisi AC. Oke, yang pertama dari clue-nya dulu. Cos A itu 3 per 4, berarti kita tulis kayak gini. Nah, lalu kita cari dulu nih CB-nya. Berarti 4 kuadrat. Oke, 4 kuadrat ini dikurangi ya. Karena dia sisi bukan panjang, dikurangi 3 kuadrat sama dengan 16 dikurangi 9. 16 dikurangi 9 itu berarti 7. Oke, sebenarnya kita nggak perlu cari bagian CB-nya, tapi ini udah dibenarkan menjadi 7. Kemudian setelah dari sini kan cosami ini kita dapat AB dan sisi AC. Kemudian yang ditanyakan adalah panjang sisi AC. AC itu ke sana. Oke, kita tahu bahwa di soal AB itu adalah 12. Berarti kalau kita dapat bahwa AB-nya itu 3, maka dia harus dikali 4. Maka yang atas juga harus dikali 4. Maka jawaban yang tepat adalah 16. Paham ya? Jadi di sini kita tahu ini 3, di sini kita tahu ini 4. Kemudian ketika digandakan, dia itu sebenarnya panjangnya itu 12. Berarti 3 harus dikali 4 biar menjadi 12. Maka yang atas juga akan dikali 4. Kemudian untuk soal nomor 8 diketahui dua segitiga. Nilai cos alfa itu akar 3 per 2 tan beta 4 per 5. Di sini ada alfa di sini, betanya di atas. Ditanyakan adalah BC. Oke, langkah pertama yang harus dilakukan adalah cos alfa sama dengan akar 3 per 2. Cos alfa, cosami berarti AB per miringnya
BD ya, sama dengan akar 3 per 2. AB itu 6, BD itu dicari, ini tetap akar 3 per 2. Setelah itu kita pindahkan BD ke kanan menjadi 6, dibagi akar 3 per 2, ini pindah ke bawah ya, maka dibagi sama dengan BD. Kemudian ini kita balik menjadi 6 dikali 2 per akar 3, aturan perkalian ya, sama dengan BD. Kemudian 6 kali 2 itu 12 per akar 3 sama dengan BD. Ini kan tidak rasional, maka kita rasionalkan dulu dengan mengkalikan penyebutnya. 12 per 3 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3 biar rasional sama dengan BD. Maka jawaban yang tepat adalah 12. Akar 3 dikali akar 3 menjadi 3, dan akar 3 untuk di bagian atasnya. Berarti ini kita bisa coret menjadi 4 per akar 3 sama dengan BD. Jadi BD nya itu adalah 4 per 3. Kemudian tan B, tan beta. Tan beta itu sama dengan 4 per 5. Kalau kalian lihat gambarnya, tan depan itu adalah BD, sampingnya itu adalah BC. Berarti BD per BC sama dengan 4 per 5. BD nya tadi kita dapat 4 akar 3, BC nya dicari sama dengan 4 per 5. Maka BC sama dengan 4 per akar 3 dibagi 4 per 5, ini pindah, BC nya pindah juga, maka hasilnya 5 per 5 dikali akar 3 sama dengan BC. Jawabannya A. Selanjutnya untuk nomor 9, ada segitiga seperti ini, di sini ada sudut, di sini ada sudut, di sini diketahui sisinya. Yang ditanyakan adalah panjang PQ. Langkah pertama, perhatikan segitiga PRS. Nah, karena kita mau tahu yang bawah, maka kita pakai rumus cos 30. Cos 30 rumusnya adalah samping per miring. Sampingnya adalah PS, miringnya adalah PR. Cos 30 sendiri itu adalah setengah akar 3 sama dengan PS dicari, PR-nya adalah 24. Maka setengah akar 3 dikali 24 sama dengan PS. Kita coret aja menjadi 12 akar 3 sama dengan PS. Nah, selanjutnya kita cari dulu yang SR dengan sudut 30 ini. Kita bisa pakai sin 30 derajat sama dengan sin demi, berarti depannya adalah RS per miring 24. Sin 30 sendiri itu adalah setengah 24, kita pindah ke ruas kiri menjadi kali 24 sama dengan RS, maka RS nya adalah 12. Lalu setelah itu kita cek ke segitiga samping, yaitu segitiga RSQ. Karena kita butuh SQ, maka kita pakai tan. Nah, tan 45 sama dengan depan per samping. Depannya adalah S atau RS, per sampingnya itu SQ. Tan 45 itu adalah 1, RS itu adalah 12, SQ-nya dicari, maka SQ sama dengan 12. Nah, PQ itu adalah PS ditambah SQ. PS-nya adalah 12 akar 3, SQ-nya adalah 12. Maka kita bisa ringkas penulisannya menjadi 12 dikeluarkan dikali akar 3 plus 1. Ini kan sama aja 12 dikali menjadi 12 akar 3 ditambah 12 kali 1. Jawaban yang tepat adalah B. Kemudian untuk soal nomor 10, sebuah tangga disandarkan pada tembok rumah dengan membentuk sudut 60 terhadap tanah. Oke, jadi temboknya tuh di sisi sini, kemudian tangganya disandarkan, terbentuk sudut 60 derajat terhadap tembok dan tanah ya. Nah, kemudian jarak antara ujung tangga dengan permukaan tanah itu berarti ini sisi tegaknya 2 akar 3, maka panjang tangganya titik-titik. Kita bisa pakai rumus sin 60. Rumusnya adalah depan per miring. Sin 60 sendiri itu adalah setengah akar 3. Depannya itu berarti 2 akar 3. Miringnya itu adalah ditanyakan panjang tangga ya. Maka miring sama dengan 2 akar 3 per setengah akar 3 sama dengan 4 meter. Nah, seperti itu.